Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di program Ngopi Progresif, ngobrol pintar untuk kemajuan negeri. Warga Serantau, pada edisi kali ini kita akan berbincang-bincang dengan satu narasumber yang istimewa. Memang narasumbernya nggak hadir langsung nih ke studio kita, tapi kita wawancara online saja. Dan narasumber kita ini kalau namanya sudah tidak diragukan lagi lah. Hampir sebagian besar masyarakat Indonesia pernah melihat sosoknya, pernah mendengar namanya. Beliau ini politisi senior ya, pernah ikut mendirikan Partai Demokrat. Wah, sekarang juga dikenal sebagai Ketua Umum Rejo Pro Gibran, ya relawan Jokowi Pro Gibran, dan Ketua Harian Gerakan Nusantara, Bang ya. Yes. Iya, siapa lagi kalau bukan Bang HM Darmizal. Iya. Bang, terima kasih nih Bang. Saya tahu Abang sibuk dengan berbagai aktivitas, tapi hari ini bersedia nih diwawancarai oleh Serantau Media untuk program Ngopi Progresif. Siap, Dinda. Ya, baik Bang, kita langsung saja. Saya ingin meminta pandangan Abang lah sebagai orang yang ikut berkontribusi memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Tentu sudah 1,5 tahun lebih atau hampir sepertiga dari masa periode lah Prabowo Gibran memimpin Indonesia dengan berbagai program yang mereka tekadkan untuk dilaksanakan. Nah, dari kacamata Abang sebagai relawan, ya sekaligus juga tentu politisi yang sudah melintang, bagaimana Abang melihat hampir sepertiga masa periode Prabowo Gibran ini memimpin Indonesia? Apakah sudah juga sesuai dengan ekspektasi Abang lah gitu? Oke. Baik, Adinda. Terima kasih semua pemirsa Serantau Media yang berbahagia di seluruh tanah air. Ya. Merdeka. Salam Nusantara. Presiden Prabowo itu adalah presiden pada era sekarang, era di mana dunia sedang berturbulensi. Dan setiap presiden itu ada eranya. Ya. Dalam 3 kepemimpinan belakangan gitu ya. Mulai dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kita juga mengalami turbulens ekonomi dan politik yang dimulai dari adanya Supreme Mortgage di Amerika. Betul. Kemudian recovery dengan baik karena dunia UMKM Indonesia survive sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Kemudian era Presiden Joko Widodo, presiden yang fenomenal, membangun hampir semua apa yang belum dilakukan secara masif oleh presiden-presiden sebelumnya. Membangun infrastruktur, membangun suprastruktur seperti infrastruktur itu jembatan, jalan desa, jalan kabupaten, jalan kota, jalan provinsi, jalan tol. Bahkan kalau kita dari Pekanbaru sekarang ke Duri Dumai itu sudah sangat enak dengan jalan tolnya. Betul. Dan dari Lampung ke Palembang bahkan sudah menembus hampir ke Jambi juga dengan jalan tolnya. Itulah presiden fenomenal 10 tahun. Ya. Kemudian hari ini kita dalam tema keberlanjutan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Gibran. Relawan Jokowi untuk Prabowo Gibran yang ikut kita, kita itu maksudnya adalah Rejo, Adinda, Serantau, masyarakat Riau, masyarakat dimanapun mereka, yang jumlahnya 50%, 58% itu adalah pemilih yang bertanggung jawab mengawal kepemimpinan Prabowo Gibran. Ya. Nah, apa yang dijanjikan di era kampanye pada saat pemenangan Prabowo Gibran itu sekarang kalau tadi pertanyaan Adinda adalah ekspektasi,
maka apa yang beliau lakukan sekarang sudah melebihi ekspektasi kita dalam konteks waktu dan program-program unggulan atau program-program prioritas yang beliau jalankan. Oke. Abang sering mengatakan begini, Presiden Prabowo itu juga pernah disampaikan oleh Presiden Gus Dur, bahwa orang yang paling ikhlas untuk bangsanya adalah Prabowo. Ya. Dengan sikap rendah hati, akomodir, humanis, dan keriang gembiraannya, Presiden Prabowo yang juga menjadi tokoh dunia militer, tokoh dunia usaha, politisi yang tangguh, terbentuk, dan bangkit, itu kata Tan Malaka ya, maka beliau sudah menjalankan melebihi ekspektasi kita. Contoh, apa yang dilakukan terkini atas MBG umpamanya, satu konsep yang awalnya untuk daerah-daerah tertentu saja, terutama daerah 3T, kemudian secara sporadis langsung dikembangkan menjadi satu kegiatan yang bersifat nasional. Ya. Ada kekurangan, mesti ada. Karena setiap pekerjaan yang melebihi dari waktu untuk kecepatannya, mesti ada perbaikan. Ya. Nah sekarang kita lihat bahwa MBG sudah dijawab oleh Presiden dengan mengalami perbaikan yang menyeluruh. Nah ini kan satu hal yang luar biasa. Karena apa? Perbaikan itulah yang menjadi jawaban atas koreksian-koreksian disampaikan oleh masyarakat. Oke. Begitu juga dengan koperasi. Koperasi ini pada dasarnya adalah sokoguru ekonomi bangsa kita yang digagas dan dikembangkan oleh Bung Hatta. Ya. Namun dalam perkembangannya, koperasi selalu ditempatkan pada posisi yang rasanya ya, belum pada tempatnya pada putaran ekonomi kerakyatan bangsa kita. Ya. Sehingga pada era kepemimpinan Presiden Prabowo membangkitkan ekonomi koperasi yang tadinya dari bawah ke atas, atau bottom up. Sekarang dirubah polanya untuk tujuan yang sama, dilakukan dengan cara top down. Dimulai dari apa? Dimulai dari penyediaan infrastruktur dan suprastruktur. Ada kekurangan, mesti ada kekurangan. Kekurangan-kekurangan itulah yang mesti diperbaiki berdasarkan kehendak dan keinginan masyarakat agar adaptif dengan keadaan. Oke. Nah hari ini Koperasi Desa Merah Putih mulai melakukan adaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Karena sesuai dengan tujuannya adalah koperasi adalah sokoguru ekonomi bangsa Indonesia, yaitu gotong royong. Maka dijalankan secara gotong royong, mengejar pertumbuhan ekonomi dan berakselerasi dengan arah kepemimpinan nasional Prabowo Gibran. Begitu Dinda. Oke, kalau kita melihat ini masyarakat kan mungkin karena yang masif itu program MBG dan koperasi desa ya, jadi sorotannya luar biasa. Kemudian tadi kita sama-sama mengetahui, Abang juga mengatakan ada kekurangan. Ini sebenarnya kalau dalam pandangan Abang, kekurangan yang terjadi, ada beberapa problem yang terjadi itu karena di persoalan perencanaan atau orang yang melakukan eksekusi, pembantunya Pak Prabowo ini yang belum siap kalau menurut Abang? Adinda, ada tagline yang tidak bisa kita pungkiri bahwa the right man on the right place, atau bahasa lain, tempatkanlah seseorang pada ahlinya untuk satu pekerjaan. Kalau tidak ditempatkan ahlinya dalam satu pekerjaan, maka kita tunggu kehancuran. Ya. Nah, begini, ketika Presiden Prabowo memimpin bangsa ini, ada rencana-rencana besar yang ingin beliau lakukan untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu menghapuskan stunting
yang masih tinggi pada masyarakat kita, kemudian juga pertumbuhan ekonomi yang harus dikejar agar kita bisa menjadi bangsa yang maju pada 2045 yang akan datang, yaitu Indonesia Emas. Ternyata apa yang diharapkan oleh Presiden melalui program beliau yang mulia itu belum dijawab pada tatanan pelaksanaannya. Perencanaan dan semangatnya sudah sangat bagus sekali. Tapi dalam tatanan pelaksanaan masih harus dilakukan koreksian-koreksian. Kenapa? Karena orang-orang yang menjalankannya memang butuh waktu untuk beradaptasi. Ternyata tidak terjawab adaptasi yang diinginkan oleh Presiden, sehingga harus diambil tindakan tegas. Tindakan tegas atas apa? Berbagai penyalahgunaan yang diduga gitu ya. Penyalahgunaan dan wewenang kekuasaan ketika diberikan kepada mereka. Apa urusannya? Ada yang ditahan oleh KPK, ada yang ditangkap oleh kejaksaan, dan banyak lagi hal-hal lain yang mesti diperbaiki. Pada tujuan akhirnya adalah Presiden akan membumi hanguskan cara-cara dan perilaku buruk siapapun yang terlibat pada korupsi atas rencana-rencana besar yang diinginkan oleh Presiden. Kenapa? Waktu kita sudah sangat sempit untuk menuju 2045, Dina. Bonus demografi yang harus dijawab oleh manusia-manusia unggul, yaitu Gen Z dan milenial yang ada sekarang ini, sudah sempit waktunya kalau kita tidak jalankan kepemimpinan ini atau kepemimpinan Presiden Prabowo tidak jalankan secara lebih tegas, gitu ya, maka memang akan repot. Nah, kita melihat komitmen Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan penegakan hukum bagi pertumbuhan ekonomi, dan perbaikan secara keseluruhan, itu nggak bisa ditawar lagi. Gitu, Bang. Oke, tadi Abang sempat menyinggung lah tentang kondisi global ya. Dunia dalam kondisi turbulensi yang luar biasa juga saat ini. Kemarin kita menyaksikan konflik perang di mana-mana yang juga mempengaruhi kita. Dan Presiden kalau saya dengar dalam berbagai pidato itu juga sering kali menyinggung tentang persoalan global, asing dan sebagainya. Nah ini Abang melihat sejauh apa kondisi global itu mempengaruhi dan menjadi ancaman bagi program Pak Prabowo Gibran ini, Bang? Sebetulnya begini. Pengaruh global terhadap negara manapun di dunia atas peristiwa turbulensi itu pasti terjadi. Namun sejauh mana bangsa itu menyikapi agar masalah-masalah yang terjadi di negara lain tidak begitu berpengaruh terhadap negaranya. Contoh, di tengah kegaduhan perang antara Rusia dengan Ukraina, perang antara Amerika join dengan Israel berperang dengan Iran, kita lihat negara tetangga kita Vietnam, pertumbuhan ekonominya tetap jauh lebih baik, yaitu sampai dengan 6,8% pada tahun ini. Dan Indonesia juga terlihat lebih baik dengan 5,6 pertumbuhan ekonominya pada tahun ini. Kalau kita lihat negara-negara lain yang tumbuhnya hanya 0,2, Cina 2, sekian, dan lain-lain, maka kita jauh lebih baik. Kenapa itu bisa terjadi? Kita bisa lebih baik dari negara lain. Karena visi Presiden kita yang selalu rajin berkomunikasi dengan pemimpin-pemimpin dunia lain atas problem yang ada. Itu. Jadi di tengah turbulen, di tengah gejolak ekonomi, di tengah gejolak politik, Presiden kita aktif melakukan komunikasi-komunikasi dengan para sahabat beliau, pemimpin-pemimpin negara lain. Seperti Rusia, Prancis, China, dan lain-lain. Termasuk kemarin kita lihat bagaimana beliau kemarin menerima pemimpin Singapura, Perdana Menteri Singapura bertandang ke Istana Negara, yaitu Lawrence Wong, dalam rangka membangun satu kerjasama untuk membangun
dan ketahanan kawasan. Gitu. Nah, inilah keunggulan dari Presiden Prabowo kita. Secara statistik Adinda bisa lihat, belum ada Presiden Indonesia selain Prabowo yang melakukan kunjungan begitu banyak ke negara-negara sahabat, ke negara-negara maju, ke negara-negara pemimpinnya adalah teman-teman beliau yang beliau kunjungi. Belum ada. Presiden Prabowo lah yang paling banyak berkunjung untuk melakukan komunikasi dan menjalin hubungan bilateral, termasuk mengundang para investor dari negara tersebut. Itu hasilnya adalah begitu banyak perjanjian-perjanjian investasi yang beliau terima dari para sahabat, daripada negara-negara sahabat itu. Dari sisi atas, Presiden Prabowo berkunjung ke berbagai negara. Dalam pelaksanaan di dalam negeri, Wakil Presiden kita, Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka, juga aktif menyapa dan berkunjung dengan masyarakat yang merindukan beliau. Ini kan satu sinergi yang luar biasa. Satu sinergi yang luar biasa. Presiden banyak ke luar negeri bertemu dengan para pemimpin untuk mendatangkan investor. Di tingkat bawah, Wapres menyapa rakyatnya secara langsung untuk menerima apa saran-saran, apa yang dimaksud, apa yang diinginkan oleh mereka, rakyat, bagi kepentingan bangsa dan negara di tingkat mereka. Oke. Kalau tadi kita melihat bahwa sejauh ini Abang ekspektasi yang sebagai relawan, sebagai orang yang mengantarkan ikut berkontribusi atas kemenangan Prabowo Gibran, itu ekspektasinya sudah cukup bagus di sepertiga ini. Tapi mungkin dari pandangan Abang, tentu nggak ada yang sempurna lah ya, pasti ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Ini dari sisi Abang melihat sebenarnya untuk program-program prioritas, ya selain mungkin MBG di perekonomian itu ada Kopdes, kemudian pendidikan ada sekolah rakyat juga yang gencar sekarang ini. Apalagi yang sebenarnya masih perlu betul-betul ditingkatkan ini Bang untuk program peningkatan ya terutama ekonomi lah ya. Sekarang ini kan isu yang paling sensitif itu masyarakat selalu bicara ekonomi lah. Kok apakah sekarang bisa lebih murah, apakah pekerjaan bisa lebih gampang, itu ekspektasi paling umum di masyarakat gitu Bang. Baik Dinda, begini Dinda, setiap tantangan pasti ada peluang. Karena tantangan itulah yang menciptakan agregasi peluang untuk kita terangsang pikirannya mencari solusi. Kalau hidup ini tenang-tenang saja, landai-landai saja, maka kita tidak berpikir progresif. Kita nggak berpikir aktif. Karena merasa nyaman. Zona nyaman ya. Nah, merasa zona nyaman. Karena keadaan berturbulen begini. Contoh, ketika BBM kemarin kurang, harganya mahal dan lain-lain. Maka kita bisa menghasilkan energi alternatif. Banyak sekali. Kreativitas, kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat melengkapi kebutuhan mereka dalam menjalankan hidup keseharian mereka. Contoh yang paling memungkinkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan ekonomi masyarakat desa adalah pariwisata berbasis kearifan lokal. Infrastruktur kan sudah dibangun sebegitu masif oleh Pak Jokowi. Jalan menuju objek-objek wisata sekarang sudah lebih mudah dicapai. Memasarkan produksi-produksi yang dihasilkan oleh para petani dan nelayan juga sudah mudah. Sebelumnya mungkin kita punya jaringan internet untuk memasarkan. Tapi sayang, konektivitas jalan untuk dibawa produksi pertanian itu ke end user atau ke para pengepul di tingkat yang lebih tinggi sulit. Karena jalannya rusak. Karena jembatannya nggak ada. Karena kapalnya nggak memadai. Sekarang setelah dibangun infrastruktur, jalan, jembatan, kapal untuk segala sesuatu yang bersifat konektivitas sudah memadai. Maka
pariwisata itu adalah jalan yang paling memungkinkan karena infrastrukturnya sudah matang bagi meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Ya. Dalam konsep pariwisata terkini adalah berkunjungnya satu orang, satu kelompok masyarakat ke tempat lain itu sudah disebut dengan pariwisata. Itu konsep barunya pariwisata. Maka kearifan-kearifan lokal yang mengundang orang lain untuk berwisata itu menjadi satu hal yang baik. Contoh, Adinda pernah mendengar namanya Sulit Air. Iya. Sulit Air itu ada di Kabupaten Solok di atas Danau Singkarak. Sekarang tumbuh di Sulit Air itu dalam pohon yang pendek-pendek namanya kurma. Biasanya orang kan hanya tahu kurma tumbuhnya di Timur Tengah ya. Timur Tengah. Iya. Sekarang di Sulit Air, kurma itu tumbuh dengan baik. Coba bayangkan. Kemudian ada buah naga, kemudian ada duren yang namanya blackthorn, musang king dan lain-lain. Ini apa yang terjadi? Banyak orang-orang yang ingin berkunjung untuk mempelajari kenapa di Sulit Air, di desa yang sesungguhnya tandus dan gersang, bisa tumbuh dengan baik buah kurma, duren, dan buah naga. Nah, ini juga disebut dengan pariwisata. Dampaknya apa? Selain orang pergi berkunjung ke sana, juga orang menikmati kuliner dari yang disiapkan oleh masyarakat Sulit Air. Itu adalah bagian dari pariwisata. Begitu, Rinda. Nah, kita juga berharap mungkin ada desa-desa lain yang membangun ekonomi umpamanya dengan peternakan ikan, ikan darat, kemudian mereka bangun semacam kuliner ikan di tempat mereka. Orang di desa lain juga datang ke situ untuk melakukan perjalanan wisata, menikmati kuliner khas di pinggir kolam yang dibuat oleh masyarakat desa setempat. Itu, Rinda. Oke. Ada juga hal menarik nih Bang, di masa Presiden Prabowo Gibran ini kita melihat alokasi anggaran untuk daerah-daerah. Sepertinya kan kita lihat ada pengetatan nih Bang. Kalau kita baca berita dan informasi-informasi ini banyak kepala daerah katanya menjerit. Kalau sekarang keuangan sulit. Nah ini Bang, apa menurut Abang triknya nih, solusinya nih? Begini. Ini bagus kan, pertanyaan. Iya kan ini jadi persoalan kan, mereka kepala daerah itu selalu menggaungkan hal itu sehingga banyak program pembangunan di daerah ini kan nggak jalan nih sekarang nih. Nah ini Abang melihat seperti apa? Apakah ini memang pemerintah pusat terlalu ketat atau sebenarnya ada hal yang bisa kita gali lah gitu? Begini Dinda. Itu selaras dengan yang Abang sampaikan tadi. Ya. Tantangan itu menciptakan peluang dan peluang itu akan bisa berjalan berakselerasi kalau kita melakukan kreasi-kreasi. Ya. Jadi setiap kabupaten, setiap kota, setiap provinsi di Indonesia ini memiliki keunggulan komparatif. Dan keunggulan komparatif itu karena terdesak oleh keadaan, harus ada komitmen konsep-konsep baru yang dihasilkan oleh para pemimpinnya. Agar menjadi keunggulan yang kompetitif. Itulah tantangan bagi seorang bupati hari ini. Kalau biasanya kepala daerah itu berlomba-lomba di politisi menjadi kepala daerah karena berada di zona nyaman. Contoh, yang terfikir barangkali selama ini persentasenya gitu ya, ketika nanti jadi kepala daerah anggarannya ada sekian triliun nih. Ya. Anggarannya sekian triliun nih. Ya. Tapi kemudian ketika dipangkas mereka bingung. Karena selalu temanya adalah terkait anggaran. Kenapa tidak ada jalan lain terpikir oleh mereka untuk membuat terobosan-terobosan yang basicnya non anggaran semata, tidak anggaran semata. Tapi juga kreasi-kreasi berbasis kepada gotong royong. Kan banyak sekali umpamanya membersihkan lokasi sesuatu tempat, membangun sesuatu tempat. Tidak kan selalu dengan anggaran yang maksimal. Tapi bisa saja dengan kreasi-kreasi baru, anggarannya minimal, tapi capaiannya bisa lebih optimal. Banyak sekali yang dilakukan, banyak sekali yang bisa dilakukan untuk
cara-cara demikian di tengah sulitnya ekonomi, di tengah sulitnya anggaran, tapi bukan berarti kita juga kesulitan dalam beraktivitas, berkreativitas. Ya. Jadi kalau ada yang kita lihat sekarang ya, anggaran yang ada untuk di daerah itu mayoritas kan untuk gaji karyawan dan fasilitas penunjang fasilitas utama. Ya, belanja rutin lah. Untuk mendorong pembangunan infrastruktur menjadi terhambat. Artinya gaji kan tetap didapat Ya. oleh ASN, oleh honorer, oleh tenaga-tenaga kerja yang memang sudah ditentukan penggajian, pembayaran gajinya. Kan tinggal mengembangkan saja lagi. Abang melihat beberapa hari kemarin ada satu video, kalau nggak salah di salah satu motivator keuangan lah, anak muda itu, yang dia menyatakan, dia memperlihatkan bagaimana ASN di satu tempat hanya duduk-duduk saja, yang banyak mengerjakan pekerjaan mereka adalah para tenaga honorer. ASN-nya lele saja. Nah, ini kan kehilangan kreativitas mereka. Harusnya di tengah keadaan sulitnya anggaran, bukan anggaran penggajian mereka, kan pokok gaji mereka kan tetap ada. Ya. Tapi bagaimana hal-hal yang tadinya bersifat pelengkap dengan anggaran yang banyak, sekarang nggak lagi ada. Mereka yang harus kreatif. Bagaimana ini bisa tetap berjalan optimal apa yang ingin mereka lakukan sebagai pemimpin. Karena apa, Ginda? Pemimpin itu mestinya adalah tokoh. Dan seorang tokoh itu adalah orang yang mampu mengerjakan sesuatu melebihi tugasnya. Itu tokoh. Ya. Tapi kalau mereka bekerja tergantung kepada anggaran dan melakukan pekerjaan di bawah dari kapasitas yang telah diberikan sebagai tugas, itu bukan tokoh namanya. Mohon maaf. Ya. Kita bisa memberikan gelar mereka itu sebagai pecundang. Gak Gitu bisa. ya. Ya dong. Kan kreativitas mereka lemah, kurang. Ya. Jadi Padahal dalam mungkin keadaan hidup mereka sudah lebih dijamin oleh negara gaji dibanding dengan orang-orang masyarakat biasa yang harus berjuang begitu keras ya. Nah, inilah mungkin visi jauh ke depannya dari Presiden Prabowo. Negeri ini, provinsi ini, kabupaten ini, dan kota serta desa ini membutuhkan pemimpin-pemimpin yang kreatif, yang troubleshooter. Ada hambatan, dia selesaikan. Ada hambatan, dia selesaikan. Ya. Bagaimana caranya? Tentu ada jalan untuk menyelesaikannya. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya, Dinda. Pasti ada. Ya. Kalau kita melihat, ini kan masih juga banyak tuh kepala daerah tersangkut kasus-kasus korupsi. Belakangan ini juga heboh. Iya. Gini, kalau dulu kan kita lihat banyak kepala daerah tersangkut korupsi karena anggaran proyek, anggaran dana infrastruktur. Kalau sekarang banyak kita lihat karena posisi-posisi jabatan. Lu kalau mau jabatan ini bayar sekian. Itu sama aja malingnya. Justru kalau orang untuk menjadi kepala dinas, menjadi camat, menjadi kepala desa berbayar, setelah dia jadi pasti dia mengembalikan uangnya lagi. Maling kepada lagi dia. Rakyat yang kena. Nah, kenapa nggak maling dari infrastruktur lagi? Karena kan dananya dipotong dari pusat untuk kepentingan super prioritas. Yaitu makan bergizi gratis, koperasi merah putih, desa merah putih, kemudian sekolah rakyat. Iya kan? Mereka-mereka itu mungkin bersyukur ketika sekolah rakyat diperbaiki, beradaptasi dengan kehendak dan lingkungan dan kebutuhan, kemudian KDMP juga beradaptasi dengan tuntutan perbaikan diminta, kemudian MBG juga beradaptasi menyesuaikan dengan kebutuhan dan harapan yang lebih real. Mereka mungkin senang ya, kita juga semua senang, tapi bukan berarti senang dalam kapasitas gara-gara gue nggak diikutin itu jadi susah gitu kan. Bukan karena itu. Karena memang harus ada penyesuaian. Tapi ini telah dimulai. Kan sesuatu itu yang paling buruk adalah ketika tidak pernah memulai tapi hanya banyak meminta. Itu repot gitu. Nah, sudah dimulai ada perbaikan, itu bagus.
Ya. Sama dengan orang bicara, Dinda. Banyak bicara tidak bekerja, itu aduh lebih parah itu. Lebih banyak bekerja daripada tidak bicara. Itu jauh lebih bagus. Ya. Menarik Bang. Oke, ini kembali ke pemerintahan Prabowo Gibran. 3,5 tahun lagi masih ada waktu untuk mereka mengejar program-program yang benar-benar bisa menuju pada cita-cita besar kita tadi di 2045. Nah, Ya, kira-kira apa rekomendasi Abang nih untuk pemerintahan Prabowo Gibran dari sisi mungkin ya dari sisi pemerintahannya ya, orang-orang yang akan membantu Pak Presiden itu sendiri, kemudian bagi orang-orang yang sekarang masih sibuk protes terus, tapi mungkin begini. belum memberikan solusi berarti. Baik, Dinda. Ada pemahaman yang masih belum dimengerti secara menyeluruh oleh para kita, teman-teman kita, saudara kita. Perbedaan antara kritik dengan cacian. Ya, Banyak yang mengatakan saya akan mengkritik, padahal mereka sedang melakukan sesuatu yang tidak baik. ya, Mereka sudah melakukan seperti black campaign. Black campaign itu memberikan penilaian atau menyampaikan citra buruk atas seseorang yang tidak pernah orang itu lakukan. Itu black campaign. ya, Atau negatif campaign ya masihlah menyampaikan sesuatu atas sesuatu yang pernah dilakukan orang tapi berdampak negatif. Itu boleh negatif campaign. Itu bisa dilakukan untuk memberikan saran-saran perbaikan. Bukan black campaign, apalagi ya black campaign ya, Ya. bukan karakter assassination, apalagi black campaign. Maka kritik itu mesti disertai dengan saran-saran. Umpamanya begini, ini produksi cabai petani di desa ini sudah memadai. Tapi saya lihat aparat koperasi, aparat desanya tidak mau melanjutkan pemasaran produksi petani ini ke tingkat kabupaten. ya, Ini nggak benar nih. Itu namanya kritik. ya, Ya. Tapi kalau disampaikan, ini kepala desanya sudah mengambil uang dari petani, tapi dia tidak kerjakan apa yang harus dilakukan untuk membantu petani. Kalau tidak ada pembuktiannya, itu sudah namanya tuduhan. ya, Ya kan? Nah, kita butuh negeri ini, pemimpin-pemimpin di negeri ini dikritik. Tapi berikanlah kritik-kritik yang sesuai dengan adab gitu ya. ya, Jadi kan adab itu di dalamnya ada budaya, ada tradisi, ada perilaku, ada tata kramanya. ya, Jangan melakukan sesuatu yang tidak beradab, umpamanya. ya. Itu Dinda. Oke. Nah, kita berharap Presiden Prabowo dalam waktu yang semakin menuju ke tahun kelima kepemimpinan beliau setelah 1,5 tahun ini, Ya, beliau akan semakin selektif dalam mencari pembantu ya, dan akan semakin ketat dalam mengawal para pembantu-pembantu beliau bekerja. Beliau akan melakukan itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Kenapa? Karena Presiden Prabowo ini, Dinda, beliau sudah selesai dengan urusan dirinya sendiri. Kepentingan beliau hanyalah untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia semata. ya, Beliau ingin sekali Indonesia ini menjadi negara makmur. Kenapa? Karena semua potensi untuk menjadi Indonesia negara makmur itu ada. Kita punya kekayaan alam. ya, Apa saja? Nikel, batu bara, tanah jarang, gitu ya, emas, permata, semua kita punya. ya, Kita punya air yang melimpah, di mana orang-orang lain kesulitan air sekarang. Kita punya. Kita punya pantai yang begitu panjang, bahkan terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Kita punya hutan tropis yang sangat baik, yang harus dijaga. Kita punya lembah-lembah yang baik
dan bagus, bahkan indah untuk pariwisata. Kita punya belasan ribu pulau yang setiap pulaunya memiliki kearifan lokal dan kekayaan. Ya. Kita punya budaya di mana setiap budaya itu memiliki kearifan lokal dan kekayaan yang bisa menjadi sumber devisa, yang bisa menjadi sumber kehidupan rakyat secara baik di tempat masing-masing. Apalagi yang kurang? Gini Dinda, di Jazirah Arab itu kan antara satu negara dengan negara lain itu kan bahasanya sama, Ya. kulitnya sama, jenis makanannya hampir sama, demografinya sama, lingkungan alamnya hampir sama. Tapi mereka berperang sepanjang waktu. Ada yang atas nama agama, ada yang atas nama Kepentingan ekonomi ya. ekonomi, ada atas nama energi dan lain-lain gitu. Ya kan? Berperang mereka. Kenapa? Di sini teriak atas nama Tuhan, di sana juga teriak atas nama Tuhan, tapi tembak-tembakan. Ya. Kan nggak baik. Indonesia begitu belasan ribu pulaunya, ribuan bahasanya, ribuan suku dan budayanya masih tetap terjaga dengan baik. Oleh karena itu saran kepada teman-teman yang pendemo, adik-adik yang pendemo, bapak ibu yang pendemo, sebelum berdemo, telaah dulu apa tujuan demonya. Pelajari dulu apa yang diinginkan di dalam demo itu. Karena demonstrasi itu adalah akhir ketika perjuangan dalam bentuk lisan, pikiran, tulisan tidak dapat diterima. Ya. Maka unjuk rasa bisa menjadi jalan. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan atensi agar apa yang diinginkan didengar. Dan kalau bisa dicarikan jalan keluarnya oleh pemimpin kita. Oleh karena itulah kita bangga sekali dengan Mas Wapres yang mengunjungi begitu banyak daerah-daerah di seluruh Indonesia. Dan ini akan semakin masif kunjungannya ke berbagai tempat. Ya. Dalam rangka mendengar, menerima informasi, sekaligus memberikan solusi bagi masyarakat yang beliau kunjungi. Kenapa? Ini kan harus balance dengan yang dilakukan oleh Presiden. Ya. Presiden berkunjung ke berbagai negara, mengundang para investor, mengundang pemimpin-pemimpin negara lain datang untuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam tata kelolanya, nah itulah tadi, berantas dan habisi para koruptor itu. Ya. Yang mengganggu. Masa beliau capek-capek berupaya mencari investasi segala macam. Orang enak-enak aja mengkorupnya. Masa rakyat berjerih payah membayar pajak atas penghasilan mereka yang susah payah mereka dapatkan. Kemudian diambil dengan cara mudah oleh pelaku-pelaku korup itu. Kan gitu. Ya. Presiden pasti nggak rela dia rakyatnya sengsara. Ya. Artinya Apalagi bahwa disengsarakan. menjelang 2/3 masa yang masih berlangsung untuk memimpin negara ini, Presiden abang yakin akan lebih keras lagi ya untuk menekan, memberantas anggota-anggota atau pembantu-pembantu yang menyeleweng itu, Bang ya. Beliau itu gak segan-segan gitu. Ingat gak pidatonya? Ingat gak pidato presiden Ya, itu kita? saya bilang Waktu soal pidato terakhir itu akan menindak tegas itu. waktu kepala BGN itu, dia teman baik saya, tapi bagi saya nggak peduli, hukum harus tegak, kan begitu? Iya. Itu hebatnya presiden kita ini. Beliau seperti yang dibilang Gus Dur, beliau itu ikhlas memimpin, beliau ikhlas untuk negaranya gitu. Iya. Gitu. Baik Bang, mudah-mudahan niat ikhlas itu didukung kan, itu yang paling penting kan, kita nggak bisa juga sendiri. Begini Dinda, oleh karena itu melalui serantau media ini Abang senang sekali. Mari kita membersamai secara gotong royong. Ya. Dalam bentuk kapasitas ukuran kemampuan kita membantu Presiden Prabowo menciptakan keadaan yang stabil. Karena stabilitas itu penting. Betul. Nah, menciptakan keadaan yang stabil, menciptakan keadaan yang harmoni, bersikap toleran, tidak mementingkan kepentingan yang sempit, tapi kita kedepankan kepentingan yang lebih luas. Sehingga dengan demikian kita mampu tegak
berdiri dan bahkan berlari untuk mengejar pembangunan ya, mengejar ketertinggalan kita dengan pembangunan yang semakin masif. Abang yakin 2045 bonus demografi yang sebentar lagi ini akan menjadi momen baik bagi Indonesia, yaitu Indonesia emas. Begitu Dinda. Oke, Bang, terima kasih atas waktunya untuk berbagi pengalaman ya, pandangan Abang yang tentunya banyak berinteraksi dengan orang-orang yang begitu penting untuk mengambil keputusan, termasuk Pak Prabowo dan Pak Siap, Mas Wapres siap, Gibran. Tentu sudah cukup siap. sering juga diskusi. Mudah-mudahan ini juga menjadi apa ya, pengetahuan lah bagi masyarakat bahwa kita harus menjadi bagian dari kemajuan bangsa, bukan Ya, jadi ya, ya. bagian yang meruntuhkan bangsa ini ya. Kita harus membersamai pemimpin kita. Atiullaha wa atiur rasul ulil amri minkum. Itu Wah. ketika dengarkan pemimpinmu, ikuti pemimpinmu gitu. Iya, 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 iya. Gitu Dinda. Baik Bang, mudah-mudahan lain waktu Baik, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. siap. Bersedia ya untuk kita kontak-kontak lagi nih ya. Selalu untuk serantau selalu. Siap. Baik Dinda. Baik, terima kasih Bang HM Darmizal sudah membersamai kita di program Kopi Progresif. Sahabat serantau, demikian bincang-bincang kita dengan Bang Darmizal, Ketua Harian Gerakan Nusantara, Ketua Umum Rejo Pro Gibran, dan juga sudah sangat kita kenal sebagai politisi senior yang sudah malam melintang di tanah air. Sampai Baik. jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Dinda.